Halo Jebret Tim, buat yang nungguin IPL libur dulu ya buat lihat putaran ketiga FA Cup. Jadi buat fans Arsenal gimana? Mau lihat 3 kekalahan beruntun atau mau ngedelay dengan hasil seri dulu mungkin, atau mungkin ya lolos tapi karena lawan tim yang lawannya mungkin nggak begitu serius di FA Cup ya. Lawannya Liverpool yang biasanya setengah-setengah hati juga ketika bermain di ajang domestik ketika masih fase-fase awal. Tapi kalau udah fase semifinal ke atas mungkin akan full tim juga. Dan Rabu kemarin sempat kita bahas kalau Liverpool yang nggak ada salah, nggak masalah, walaupun itu akan menjadi the real test buat Liverpool ketika sebulan nggak ada salah dan juga nggak ada Endo di Piala Asia. Tapi Arsenal juga banyak tinggal para seniornya bakalan kayak apa, kita bahas bareng sama Aldi, sama adenya, sama ada juga Firzi juga ya. Nah, tapi kumisnya sama juga ya, kita bertiga kumisan, Firzi harus juga dong. Nggak bisa nunggu gua. Nah, tapi selamat dulu buat Aldi dong, debut juga buat di TV kemarin. Aldi. MT Connection. Ternyata bosnya Firzi nggak alergi ngambil dari talent dari Jebret Media. Nggak ya, masih aman berarti ya. Bakal jadi laga berat buat Arteta. Banyak yang belum pulih juga dari cedera. Arteta juga pasti bakalan kasih Ramsdale untuk main. Tapi cocok sama Raya. Kira-kira buat Piala FA mana yang akan diprioritaskan untuk Piala FA nanti menurut kalian? Gue rasa sih Ramsdale ya, apalagi ini ajang FA Cup, apalagi Arsenal juga di bulan ini kalau dibilang jadwal mainnya pun nggak terlalu banyak, nggak sepadat dibandingkan Liverpool gitu. Dia total bulan ini hanya main total 3 kali, dan apabila si Ramsdale nggak dimainin lagi, gue rasa nggak ada poinnya apabila Arsenal punya 2 kiper yang sebenarnya kualitasnya layak untuk main bersamaan di buat ganti-gantian gitu. Main 2 dong. Jangan susah mas kalau begitu. Sama. Jadi kalau gue bilang pertandingan walaupun lawannya Liverpool, tapi ini karena ajang FA Cup bukan cuma Ramsdale doang, ada beberapa nama di antara pemain-pemain Arsenal kayak Smith Rowe, abis itu macam Kiwior, mungkin bisa layak dikasih kesempatan lagi, walaupun lagi-lagi jadwal Arsenal sebenarnya ideal banget di bulan Januari ini. Nah kita lihat nih kalau kemungkinan formasi dari Arsenal mungkin nggak kayak tadi Emil Smith Rowe dikasih kesempatan dan beberapa pemain yang mungkin nggak begitu dapat chance di Premier League. Nih siapa yang nggak ada lagi, paling Jorginho ya yang memang jarang dapat tempat juga. Kiwior kemarin jelek main jadi bek kiri, dicoba lagi. Tapi keren nih. Tapi Arsenal tahun ini jersey keren-keren ya, baju casualnya bagus, yang baju batiknya sama itu juga bagus. Pengeruk dompet ini emang nih. Bagus juga itu. Ini gimana di lo formasi ini? Gue kurang lebih setuju karena emang gak ada alasan buat Arsenal rombak total skema formasinya gitu ya. Gue pengennya Ramsdale emang dimainkan, cuman gue nggak tahu apakah Arteta sepaham apa enggak dengan kita bahwa ya Raya bagus cuman jangan terlalu diforsir juga, walaupun kita ke depan bakal mendapatkan jadwal yang cukup ideal dan Kiwior di game terakhir kita lihat dia nggak bisa menjadi back kiri lah, dan dia di back tengah bagus atau dia menjadi back left center back gitu, dimana dalam skema 3 back lu di back kiri, cuman kalau di back kiri dengan skema 4 back dimana lu untuk menutup space yang cukup luas, Kiwior gue masih sedikit ragu bisa survive di posisi tersebut. Terus ada juga Smith Rowe kelihatan saat dimainkan dia memberikan paling nggak warna yang berbeda, memberikan kontribusi juga, berani take on player, terus juga berani distribusi bola di tengah. Jadi cukup bagus Smith Rowe ini, dan bukan seperti pemain yang udah lama nggak dimainin terus tiba-tiba gugup atau apa, nggak. Smith Rowe dimainkan ya juga cukup oke. Dan gua nggak ngerti ada alasan yang berlebih Jorginho dimainin dibandingkan Declan Rice. Apalagi ya ini Declan Rice gua rasa bakal dimainkan. Wah tapi forsir berarti ya dia. Iya, karena emang ini Liverpool. Even Liverpool pun gue sih ragu tetap bakal memainkan skema tim keduanya selain Kelleher. Karena emang Kelleher ini emang selalu diplot menjadi kiper di cup gitu. Ingat kita Carabao juga FA Cup menghadapi Chelsea beberapa tahun lalu, kiper tetap Kelleher. Artinya bahwa ini kiper emang bakal dimainkan di cup, cuman selebihnya Arsenal akan menghadapi Liverpool yang hanya minus Mo Salah aja. Selebihnya bakal menjadi tim yang sama seperti Liverpool yang kita hadapi di Anfield beberapa tahun lalu. Gue punya pertanyaan jebakan buat Firzi kan sebagai pakar statistik, tapi mungkin ini statistik yang harus dilihat secara manual ya, karena gue secara kasat mata gitu gue melihat permainan dari Raya nggak menambahkan level yang begitu signifikan untuk Arsenal dibandingin Ramsdale tahun lalu ya. Bahkan clean sheet mereka dalam beberapa pertandingan terakhir juga nggak banyak gitu kan, paling berapa kan clean sheet gitu. Kita sempat bilang juga di sini, gue juga sempat bilang bahwa Arteta mengupgrade Ramsdale ke Raya itu nggak kayak Alisson ketika menggantikan Karius, nggak kayak Ederson ketika menggantikan Claudio Bravo. Tapi ada lagi yang upgrade-nya justru downgrade. Onana ganti De Gea. Gimana? Secara hasil ya. Secara hasil ya. Onana De Gea kan
debatable ya maksud gua ya. Ada yang bilang dia ya nanti kita bahas. Tapi kalau kita balik ke Piala FA, nanti kan panjang ya, nanti kan ada lagi ya. Kalau kita bahas Piala FA sebenarnya ini turnamen yang Arteta udah bisa datengin trofi kan. Musim pertamanya dia menangin trofi. Tapi ada yang bilang ketika itu dia cuma meneruskan pekerjaannya Unai Emery. Itu timnya Emery, cara bermain Emery dan lain-lain. 3 musim penuh bersama Arteta di Piala FA. Arsenal kalah musim lalu dari City 0-1 di babak keempat. Sebelum itu kalah 0-1 lawan Forest di babak ketiga. Terus kalah 0-1 lagi lawan Southampton di babak keempat. Yang menarik adalah tim yang diturunkan ketika lawan City musim lalu. Ketika lawan City musim lalu dia nurunin mix antara tim utama dan tim keduanya. Yang diistirahatkan ketika itu antara lain ada Ramsdale, ada Zinchenko, ada Saliba, ada Martinelli. Jadi memang dia dalam kompetisi ini ada tendensi dia untuk memainkan mencampur ya dua tim antara tim utama. Karena tahun lalu kedalamannya juga nggak sebagus tahun ini juga ya. Tapi sekarang dia kalau gue bilang si Arteta harus nyari reaction dari timnya, reaction dari tim yang kalah 2 kali beruntun itu tadi udah disebut. Dia need result, dia perlu hasil dan dia perlu membuktikan bahwa ya kemarin-kemarin itu di pertandingan yang kemarin ada hiccup sementara. Kalau lawan tim gede dia harus bisa nunjukin. Penonton Jebretim masih nggak tahu arti hikap apa kan. Cegukan. Nah tapi kalau ngomongin soal Liverpool ya, kemarin kita sempat ngebahas bagaimana Liverpool tanpa Salah gitu kan. Dan sekarang seberapa besar dia menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang seperti ini. Karena mirip-mirip juga sebenarnya dia mix juga setengah-setengah antara pemain utama sama pemain pelapis, walaupun main utama pemain pelapisnya menurut gue dia nggak jauh beda kan sebenarnya. Ya sepakat sebenarnya nggak jauh beda, tapi sebenarnya ada beberapa pemain yang away karena ada kebutuhan di timnas, ada beberapa pemain yang baru cedera tapi baru sembuh dari cedera, dipaksa balik dan gue takutnya terlalu tusun apabila dimainkan lawan Arsenal ini. Jadi alangkah lebih baiknya apabila besok Liverpool mungkin agak di mix juga. McAllister kemarin lawan Newcastle udah dicoba dikasih beberapa menit, gue rasa itu layak dimainkan. Abis itu ada beberapa nama yang sebenarnya emang kalau dari ajang domestik backnya siapa aja pasti bakal seperti Trent, Van Dijk, main nggak Kwanza, dan juga Gomez. Iya, yang jangan lupa juga dari Liverpool 3 hari setelah ini mereka akan main lawan Fulham di La Liga itu pasti. Yang kalian Arsenal kemarin ya, berarti berat tuh lawannya. Bisa bikin dia turun dari puncak lagi tuh lawan Fulham kan. Dan itu betul karena harus diingat juga Carabao Cup ini bukan cuma 1 leg doang, mereka akan main 2 leg, main lagi jadi jadwal Liverpool di bulan Januari. Besok di Fulham tuh Carabao ya? Iya Carabao. Ini kan berarti Eva Carabao langsung ya. Jadi jadwal Liverpool dikatakan jauh lebih nggak ideal dibandingkan Arsenal yang punya jarak 1 minggu untuk main di bulan Januari ini. Karena Liverpool jauh lebih padat, ditambah pemain-pemain baru sembuh dari cedera, jadi ya gue rasa mix akan perlu dilakukan. Tapi kan mixnya juga apakah akan menurunkan Liverpool? Mana formasinya, Brar? Levelnya akan jauh lebih drop daripada Arsenal, gue rasa enggak juga. Karena ada contoh Elliot ini kan beberapa kali kita lihat mungkin kalau diposisikan sebagai gelandang nggak seefektif itu. Emang posisi natural dia. Beknya bakal begini, beknya bakal tetap begini. Matilah Gomez. Tapi Gomez itu sendirian kan, di kiri udah nggak ada lagi. Kecuali dia manggil back yang baru dari Dundee United itu kan. Yang dari Dundee yang masih dikasih 0 menit doang. Iya, jadi menurut gua agak riskan juga. Jadi ini sih tim inti lah. Ini masuknya tim inti karena ini sih tim inti bukan mix antara tim pertama sama tim kedua. Karena emang ini Elliot mainin gantiin Salah. Terus Alexander gantiin Endo. Emang dia agak rancu kan tim utama sama ini selalu dirotasi mulu kan. Strikernya bahkan kita nggak pernah ngeliat Gakpo tuh sebenarnya inti apa bukan. Ya kan Jota juga sebenarnya inti apa bukan. Karena juga dia di roll terus. Jones pun juga kita nggak pernah tahu dia inti. Yang inti Salah doang. Yang benar-benar nggak pernah geser Salah doang. Salah bisa dikatakan garansi lah untuk main setiap pekan ya. Tapi ini kan bisa jadi benchmark juga untuk kedepannya taktik Liverpool yang akan digunakan sepeninggalan Salah ini akan main seperti apa. Dan gua rasa untuk di sepeninggalan Salah selama kurang lebih 1 bulan, Elliot harus dikasih di posisi itu karena ya kita tahu ini posisi natural dia dan kita tahu dia kuat megang bolanya juga. Dan tapi yang tricky partnya lagi-lagi masalah Liverpool dari musim mulai sampai sekarang adalah komposisi di lini tengah. Walaupun komposisi di tengahnya itu ada di McAllister, ada di Szoboszlai atau di Gravenberch sekalipun, itu menurut gua agak kurang cocok ya si Gravenberch dimainkan sama siapapun tuh agak kurang cocok di musim ini gitu kalau kita lihat. Sebenarnya yang pivot di tengah itu ya, Iya, yang nomor 6 itu ya, karena McAllister dia bisa distribusi bola di situ. Tapi dia nggak bisa jadi shield pelapis
bagi back. barisan belakang. Tapi yang menarik Harusnya bukannya kalau- Curtis Jones yang lebih bagus di situ ya sebenarnya buat shieldnya. Kalau nama Curtis Jones, gue ngeliat Liverpool musim ini jauh lebih kuat apabila ada Curtis Jones dalam squad. Jujur aja gue harus bilang kayak begitu karena lebih enak dilihat kalau ada Curtis Jones. tapi Dia- bukan Kenapa dia mau nomor dijual? Not as a number 6, Iya. dia sebagai nomor 8 perannya mengingatkan fans Liverpool sama Wijnaldum lah. Kayak dulu Wijnaldum dia banyak nge-shield, Tapi dia malah banyak ada gosip membantu. dia mau dijual. Ke Arsenal juga Iya, lagi pun. makanya. Tapi itu agak aneh lah. Buat apa lu datengin Jones kalau lu punya Emil Smith Rowe? Itu agak-agak aneh. Kan beda Isu-isu posisi itu. kan emang Emil Smith Rowe bukannya lebih Smith Rowe advance lebih maju ya? Smith Rowe Lebih maju tapi apa poinnya gitu? Poin maksud gue mereka Arsenal punya opsi sebenarnya di posisi-posisi itu kan. Nah kita kalau ngomongin bagaimana striker-striker dari Liverpool ini kan Ya. ketika nggak ada salah akan diuji nih seberapa kuat mereka mentalitasnya termasuk juga menjadi game changer. Menurut lo Jota udah bisa menjadi starter karena dia lebih bagus selalu menjadi super sub dibandingin jadi starter gitu. Buat jadi bayangan betapa bedanya Liverpool sama Arsenal, XG sama XA tertinggi sekarang itu Haaland, Ya. keduanya Salah, ketiganya Darwin Nunes. Oh ini si gondrong. Ada 2 orang. Expectednya ya si Darwin Nunes. Ada 2 orang pemain Liverpool. Lo boleh ledek Nunes seperti apapun, cuman kalau statistiknya emang dia di atas. Dan sementara Arsenal dalam top 15 aja nggak ada pemain Arsenal. Top 15 satu pemain Arsenal pun nggak ada. Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa ya dari segi kayak tadi pertanyaan Panji seberapa seberapa tajam di depan, ini ada 2 pemain Arsenal. Pemain Liverpool. ya, Salah dan City pun sebenarnya tahun ini nggak lagi bagus-bagus banget juga. Cuman ya Haaland nangkring-nangkringnya di sana gitu karena emang City adalah tim yang paling lambat musim ini bermain dianggap statistik, sementara tim paling cepat adalah Liverpool, paling direct. Jadi Liverpool sama City ini punya perbedaan yang sangat bumi langit, tapi sementara Arsenal dia nomor 3 paling lambat permainannya karena Arsenal udah nggak lagi bermain direct, bermainnya lama, kontrol bola, passing. Lalu dia menunjukkan ada 2 flank yang cukup bermain melebar, ada Martinelli sama Saka. Masalahnya musim ini Martinelli saat udah punya pemain, udah pegang bola di atas dekat corner, dipegang sama tiga pemain lawan, dia udah nge-take on lagi player. Dia passing lagi ke left back. Seperti itu juga, Saka juga bermain terlalu jauh ke kanan. Secara sistem sangat nggak menunjukkan bahwa Arsenal bakal bangkit musim ini dari skema yang seperti saat ini yang nggak berubah. Sementara Salah, lu mau main di kanan atas, lu bisa membawa menggiring back masuk ke dalam. Dan lu punya shooting yang bagus, lu punya pergerakannya juga cukup bagus. Masalahnya sekarang gua udah lumayan lama nggak lihat Liverpool main tanpa Salah. Gue nggak ngerti apa yang bakal terjadi Liverpool tanpa Salah ini karena yang diberikan nanti bola ke kanan itu Harvey Elliott yes tadi Rizal udah memuji-muji bahwa ini posisi aslinya, dia lebih siap di sini, cuman gue nggak ngerti apakah Elliott ini adalah penggantian tepat dari seorang Salah karena daripada Elliott mendingan lu pakai striker beneran di situ yang punya visi, yang punya bisa take on player dan juga bisa merepotkan lawan. Elliott good passer, dia good kontrol bola. Buat gue dia midfield bukan seorang striker. Cuman ya kita lihat nanti apa yang bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp. Kalau ngomongin efektivitas kan juga Arsenal nurun banget Fir karena Saka juga gue bisa bilang Saka dibanding tahun lalu juga nurun walaupun kontribusinya juga ada tapi efektivitasnya nggak ada. Martinelli kalau nggak salah cuma baru 2 gol ya. Ini menurut gue parah banget dibanding tahun lalu yang Martinelli terbaik lah tahun lalu, the best versi Martinelli tahun lalu itu kan. Iya, itu tadi berhubungan dengan bagaimana Aldi bilang ada perubahan cara bermain Arteta. Kata kuncinya musim ini Arteta adalah kontrol ya. Kayaknya dia pingin lebih kontrol pertandingan. Kayaknya dia rada-rada parno sama beberapa pertandingan musim lalu. Yang nggak masalah bagi Arsenal adalah mereka banyak menciptakan peluang yang menciptakan big chance. Open play passes yang berujung big chances. Itu mereka nggak ada masalah di situ. Tapi kita ngomongin soal pemanfaatan peluang itu tadi. Sebenarnya kalau secara expected goals angkanya Gabjes sama Martinelli tuh mirip-mirip sekarang. Tapi rendah banget, cuman 4 sama 3 kalau nggak salah expected goals. Masa cuman segitu, bahkan Gabjes dan Nketiah kalau digabung sekarang dari 32 penampilan di Premier League hanya 8 gol. Itu nggak enough, tapi bukan berarti mereka butuh seorang striker di depan yang memanfaatkan peluang. Kalau mereka striker digabungin nggak ada yang nyamain Elangga pun lebih bagus dari Kita compare sama tim yang bener. Oh iya, sorry. Nggak jadi kalau itu. Iya. Kalau Itu ngomongin udah jelek ya, gimana yang Nggak jelek bener, gitu. iya. kan kita ngomongin striker yang jalan-jalan. Iya, janganlah. Iya, Nanti ada segmennya sendiri bahasanya. Iya, jadi pemanfaatan peluang itu. Sebenarnya kalau lihat 7 pertemuan terakhir kalau nggak salah di Emirates itu ada rata-rata menciptakan agregat 4 gol, rata 4 gol. Jadi ini tendensi laga yang high scoring musim lalu kalau nggak salah 3-2 menang 3-2 kan. 3-2 itu ketika itu Martinelli
biasa. merombak-ombak si Trent Arnold di sisi kanan itu adalah suatu hal yang nggak tahu bisa terjadi lagi apa enggak musim ini. But ya itu udah pengen lihat. Bentar sih, lu bilang tadi open play-nya Arsenal bagus apa enggak jadinya? Enggak, jadi open play mereka. Sekarang mereka terlalu banyak open play kayak yang lu bilang aja. Enggak, justru dikit banget. Arsenal musim ini gol dari open play cuma 19. Iya itu lu dia. compare sama tim lain apa? Iya. Wolverhampton sama Nottingham Forest lebih Yes. tinggi dibandingkan Arsenal. Iya. Open play-nya. Iya. Enggak open play. Sementara dari set piece-nya Arsenal 11 gol Iya, sekarang. paling bagus kan? Paling Benar, bagus. paling Artinya bagus, bahwa benar. secara permainan open play Arsenal ini jelek banget. Open play berujung chance creation itu kedua di berujung liga. gol. Tapi open play berujung gol itu peringkat ke-11 di liga. Oh. Jauh banget. Jelek Nah, berarti banget. kan sebenarnya efektivitasnya yang nggak ada kan? Finishing. Finishing Iya. ya, bukan nggak bikin chances sebenarnya Iya. kan? Iya dan ini nggak bikin chances itu juga masuk karena si ada 4-4-2 baru bahas kemarin. Bagaimana Declan Rice di posisi pivotnya dia, holding midfield, dia tuh nggak kayak Thomas Partey dan Zinchenko. Kalau dilihat true pass dan key passesnya, angka-angka Zinchenko dan angka-angka si Partey dari tahun lalu itu jauh lebih tinggi dari Rice sekarang. Entah itu instruction atau entah itu emang Skill. karakternya Declan yang emang Lebih ya defensif maksudnya sebenarnya emang masih karakter masih ya. tahun pertama lah, kita nggak tahu, mungkin tahun kedua dia lebih adaptasi dengan keinginan. Karena kalau dilihat Zinchenko musim lalu dia suka nyari vertical passes yang Ya. break the lines of Benar, defense-nya temu aja. lawan, yang susah the hard pass. Kalau Rice sekarang dilihat klip-klipnya banyak yang dia operan-operan horizontal. Iya. Nah ini yang salah satu penyebabnya, bukan hanya kurang penyerang tapi juga bagaimana they create Gaya chances main yang dari belakangnya Iya. beda. Benar. Iya. Istilahnya adalah inventing pass. Jadi bagaimana lu melakukan passing-passing yang risky, passing-passing yang tiba-tiba iya anjir passing ke sana gitu. Passing Itu progresifnya ke nah, depan ya. itu beda sama kemarin trio Saka, Partey Yes. sama Odegaard. Mereka lebih banyak banget. Nah, sekarang diharapkan untuk bisa melakukan itu paling cuman Rice karena Havertz diposisikan sebagai nomor 10, Odegaard mundur ke belakang. Nah, Rice emang dia jadi double figure nih. Dia sebagai nomor 6 tapi kadang-kadang menjadi LCM maju ke depan untuk memberikan passing-passing bagus ya. Jadi nggak ngerti deh PR-nya dari si Declan Enggak, Rice bakal berat juga. Karena musim lalu gue lihat Arsenal beberapa pertandingan mereka itu main counter attack-nya one to pass udah nyampe depan gawang Ya, lawan. One to lebih pass direct. Transisi itu yang ngingetin jadi. transisi pada era Good point. Thierry Henry, eranya Wiltord dan lain-lain. Tapi sekarang selain tiga penyerang yang mereka punya itu covernya rendah banget. Nelson, si Trossard sama siapa? Nketiah ya. Trossard drop lah levelnya Iya, musim drop ini. banget levelnya. Iya. Jadi atas sama bawah. Itu yang berbeda dengan Liverpool Tapi sekarang. kalau dibandingkan sama musim lalu ya, tadi Bang Aldi sama Bang Mas Firzi udah ngomongin soal data Arsenal dari soal creative chances ya. Emang kalau kita tonton pun emang udah kelihatan ada penurunan dari angka Arsenal dari soal Karena itu membangun mereka lebih pengen serangan. control the game, itu yang kelihatan cara Iya, mainnya. bahkan kalau gue bilang salah satu penampilan Arsenal paling bagus di musim ini di mana kita dikasih lihat sama transisi mereka kuat, transisi nyerang mereka kuat, intensitas mereka tinggi, itu match lawan Brighton gue bilang. Itu Brighton gak dikasih kesempatan untuk ngebangun serangan. Mereka Brighton juga emang lagi jelek sih musim ini. tapi kan jelek-jeleknya Brighton mereka tetap tim yang identitasnya megang bola. Betul, itu ini yang emang. gua Buat gue lihat sih nggak jadi benchmark Brighton untuk musim ini. nggak jadi benchmark, tapi gue Iya. ngeliat Arsenal ya benchmarknya yang gue lihat Arsenal seharusnya Biasa. kayak Ah, lu begitu. terlalu muji Arsenal. Biasa Enggak, aja enggak. gitu. Maksudnya itu penampilan paling Saya bagus war Arsenal ini, saya musim war. ini. Terlalu muji. Dan kalau dilihat juga ya benar juga. Mungkin lagi-lagi gue tadinya udah terbuai ya sama Havertz yang kelihatannya kayak udah menemukan jati dirinya, udah Gua- nemuin. Lu gampang terbuai lu. Tapi gue gak pernah ngeliat Havertz segitunya. Orang Convincing. mungkin bilang Iya. dia Iya. progres ya. Cuman levelnya bukan level Arsenal Belum. deh menurut gue. Jangankan level Belum ya, Arsenal. belum. Dibanding Caka jauh menurut gue. Nah itu yang mau gue poin Caka tahun lalu ya. Di bulan Desember gue Beda ngeliat kayak banget, ada progresif di Havertz ya, mana bisa dia nyelesain peluang, dia juga bisa ngebalikin keadaan, dia bisa nge-build up. Nggak lagi-lagi kalau diterima bola dia opsi pertamanya ngebalikin bola ke belakang. Sekarang di bulan Desember tuh mulai kelihatan sebenarnya. Tapi belakangan 3 match terakhir itu yang agak menurun, yang lagi-lagi gue bilang ini sebenarnya masalah Arsenal dari awal musim di mana mereka gagal mengidentifikasi dari soal pengganti si Xhaka, dan itu terjadi lagi di sekarang dan kelihatan banget di 3 game terakhir itu Ya, sangat-sangat berpengaruh. sedikit nambahin tadi dari Firzi ngomongin musim lalu juga bahwa gol dari dari turnover Arsenal paling tinggi tahun lalu 16 Oh, gol. iya. Karena jadi gimana ceritanya dari lu turnover lu counter press, Cepet lu directnya balik ke dia depan langsung. jadi bikin gol. Arsenal paling bagus musim lalu. Nah, sekarang baru 1 gol. Jadi emang Arsenal bermain lambat sekali untuk counter press dan akhirnya mencetak gol ke depan. Itu beda banget dibandingkan musim lalu. Jadi jelas ada salah, ada yang salah di Arsenal, dan buat gua obatnya bukan sekedar beli Salah di main. South Piala Afrika Liverpool. padahal Apa? jelas Salah salah. padahal ada Piala. itu dia Piala. salah. Pakai huruf short itu. Kalau di Indonesia jadi soleh. Ya, itu paham. Dan obatnya bukan sekedar beli pemain lalu bakal selesai, enggak. Dari dalam.
Dari dalam. Dari Arteta. maksudnya Cara Dari bermain, Arteta. cara bermainnya. Dari dalam. Dari maksudnya Arteta. Cara bermainnya. Oh, dari Iya. cara bermainnya Dari cara sebenarnya. bermain. Mungkin cara ngobatinnya bisa dicari Sarah untuk bisa ya Saka sama Martinelli jelas tadi udah dibahas. Mereka terlalu lebar dan Ya, lo gak pengen Arsenal terobati tapi pasti kan. semoga aja di Gak Januari usah atau sosok Februari. aja. Jangan buka dua Jangan lah. buru-buru, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Poinnya Saka sama Martinelli musim ini kelihatan mainnya emang nggak sedekat sama kotak penalti Iya, dibandingkan iya, musim iya, lalu. lebih lebar Itu, mereka. itu yang membantu mereka di musim lalu ya turnovernya banyak jadi gol. Tapi sebenarnya menurut gua even mereka banyak bermain lebar, mereka punya banyak peluang di kotak penalti tapi nggak jadi gol. Itu Yes. menurut gua masalahnya. Ya, Martinelli sentuhan terutama di ya. kotak penalti mereka 77 banyak kemarin. loh. Iya, menurut gua tuh parah dibanding tahun lalu. Dan- Kelihatan banget signifikan Yes. golnya tuh di situ kerasa banget. Dan itu diperparah karena musim lalu pun Arsenal kita tahu mereka punya kapasitas untuk nyetak 2 gol atau 3 gol dalam satu pertandingan, mereka sanggup untuk Iya. ngelakuin itu. Tapi kan musim lalu sebenarnya menangnya juga sebenarnya close margin, ada yang 2-1, Masalahnya 1-0. Tapi di musim ini mereka nggak bisa close the game. Masa Liverpool Selalu ketipu. Liverpool juga gak sebagus itu tau. Kemarin belum. XG 7,5, golnya cuma 3, Jadinya 4 segitu. Artinya bahwa Liverpool juga bukan Ada bagus masalah. banget. Oke, ada masalah. laga bunuh-bunuhan antara Arsenal dan Liverpool di babak ketiga FA Cup ini berakhir dengan skor berapa prediksi kalian? 3-2. 3-2 buat Arsenal ya? Yes. 2-2 replay aja dulu. Jadi Replay aja, lihat deh. nyusahin tim lu sendiri capek lu. Tidak ideal pengen replay. Liverpool mereka emang nggak sesering ketemu itu di Piala FA ya Liverpool, tapi Liverpool kalah 3 laga beruntun kalau ketemu Arsenal di Yes. Piala FA dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali Liverpool bisa menang lawan Arsenal di Piala FA itu belum ada yang kenal siapa Ariel Peter Pan. Jauh banget. Itu tahun 2001 terakhir kali mereka menang, 2 Juara golnya lagi. Michael Owen di Iya. final Piala FA. So, I don't know. Hah? Kita lihat Woi, aja. prediksi. Udah jauh-jauh ternyata gitu. Jauh bukannya. Normalnya ya seharusnya sih Arsenal. Idealnya. Yes. normalnya Karena tim yang paling sering ngalahin Liverpool di FA Cup adalah Iya, Arsenal. Arsenal. Tapi tim yang paling sering ngalahin Liverpool dan juga Arsenal di FA Cup Liverpool MU. juga. MU. 10 Tapi gol. semua teori itu akan kita lihat nanti ya seperti apa yang pemenangnya. MU Dan lawan kita sih? akan lanjut Oh, dengan topik weekend. dari Weekend. MU TV dan juga dengan Onana yang sigap banget buat MU bermain dalam 2 hari beruntun untuk timnasnya dan juga untuk MU demi MU tercinta. Kita akan bahas lagi nih. MU.